Terima kasih, Bu Cita. Saya minta dengan hormat Bapak Longgam Panggabean boleh pimpin doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala kasih anugerah-Mu. Dan Tuhan, saat ini kami sedang beribadah dan kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur yang akan ditanamin oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman ini nantinya akan bertumbuh dalam hati kami masing-masing dan berakar, berbuah, menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi orang lain. Urapi hamba-Mu, Pastor Poppy, untuk menyampaikan firman ini, dan juga urapi secara khusus firman ini untuk menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukakanlah telinga rohani kami dengan lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami tolak segala kuasa yang mencoba mengganggu pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus, tapi kami akan fokus untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih buat Pak Longgam yang sudah berdoa. Terima kasih juga buat Ibu Rosita yang sudah pimpin pujian. Maaf, saya mau tanya, suara saya jelas? Kedengaran? Jelas sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, hari ini kita, mungkin tadi kita sudah nyanyikan ya, tema kita hari ini adalah firman-Mu, pelita bagi kakiku. Jadi tadi kita sudah nyanyikan ya bersama-sama, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Bapak Ibu, mungkin sepanjang bulan Januari, Februari, ini kita terus belajar tentang firman. Karena menurut saya itu sangat-sangat penting ya. Karena firman Tuhan itu adalah dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu kita harus mengerti, kita harus memahami, kita harus bertumbuh, kita harus mengenal firman dengan benar. Karena hari-hari ini ada banyak yang kita terima, yang kita lihat, yang kita dengar, mungkin yang sudah mulai bergeser dari kebenaran firman. Bahkan saya kemarin beberapa hari yang lalu saya dikirim, ada salah seorang teman mengirim artikel ya buat saya. Nah, waktu saya baca artikel itu saya membingungkan, buat saya itu sangat membingungkan karena pada intinya artikel itu mulai menjelaskan bahwa jadi sepertinya meragukan firman Tuhan. Jadi artikel itu berkata gini, bahwa kita harus lebih mempercayai Tuhan daripada firman. Nah, gitu. Jadi saya baca gitu panjang sekali, dikirim sampai 2 kali ya. Nah, saya baca, saya bingung, aduh ini bacaan apa ya? Jadi intinya itu mulai meragukan firman Tuhan. Bahkan mungkin kita udah mulai dengar banyak ya, ada hal-hal yang mungkin sudah mulai keluar dari jalur firman Tuhan. Sebab itu kita, kalau kita di awal tahun 2022 ini, Ibu Gembala kita, Wakil Gembala kita mencanangkan untuk kita terus belajar tentang firman Tuhan. Saya pikir itu sangat penting buat kita supaya kita punya dasar yang benar, kita mengerti dengan benar, sehingga ketika ada mungkin kita terima pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang mulai melenceng dari firman Tuhan, kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, hari ini di akhir bulan Februari ini tema kita adalah firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Nah, Bapak Ibu, mungkin ayat ini sudah tidak asing ya buat kita. Kita semua udah hafal ayat ini, tapi saya percaya bahwa bukan karena kita hafal, tapi kita mau belajar hari ini. Apa sih makna di balik ayat ini? Apa sih yang Tuhan mau di balik ayat yang akan kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini?
Nah, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu, kalau tema tahunan kita kan Tuhan adalah kekuatanku. Kemudian ada subtemanya firman Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, subtema ini kemudian dibagi, ada topik-topik per minggu yang kita pelajari. Nah, hari ini firman Tuhan adalah pelita. Di Mazmur 119 ayat 105. Ya, jadi 119 ayat 105. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang pelita, pasti kita semua yang hidupnya di usia 50 tahun ke atas pasti pernah mengalami ya. Kita pernah mungkin hidup di kampung, kalau yang hidup di kampung ya, pasti pernah punya pengalaman yang namanya hidup dengan pelita. Pelita itu kan bukan lampu yang mungkin kecil, yang terbuat dari, kalau zaman saya ingat betul ya, itu dari kaleng susu ya, dari kaleng susu itu kemudian dibuat ada semacam besi buat sumbunya, kemudian dimasukin minyak tanah dan harus dinyalakan. Jadi kita perlu pelita ketika malam, karena zaman dulu kan belum ada listrik ya, jadi kita perlu nyalakan pelita, kita perlu nyalakan lampu. Nah, Bapak Ibu, pelita itu sebuah alat penerang yang kita perlukan ketika malam, ketika gelap. Kalau hari terang siang seperti ini, kita mungkin tidak perlu pelita ya, karena ada cahaya matahari. Tapi ketika malam, kita harus menyalakan pelita. Menyalakan pelita supaya pelita itu bisa menerangi ruangan tempat kita, mungkin kamar atau ruang tamu atau ruang makan atau dapur. Nah, kita perlukan pelita untuk menerangi kehidupan kita sepanjang malam itu. Nah, kalau sampai Pemazmur ya 119 ini ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud sampai berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Maka ada sesuatu yang penting yang harus kita pelajari. Ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita mengerti lebih lagi. Apa sih pelita itu? Apakah cuma sekedar cahaya yang kita perlukan untuk menerangi ketika malam gelap? Atau ada yang lain? Nah, kita mau belajar hari ini apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui ayat firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, ini Mazmur 119 adalah ayat yang terbanyak dalam Alkitab ya, pasal yang terpanjang. Ayatnya aja 176 ayat. Nah, kalau Bapak Ibu baca, penulis Mazmur itu menggambarkan firman Tuhan itu dengan banyak hal. Ada dikatakan sana ada nasihat, ada Taurat, ada apalagi ketetapan, ada perintah, kemudian ada pelita, ada firman. Jadi Raja Daud ini menggambarkan firman Tuhan. Salah satunya Raja Daud berkata dalam 105 bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Nah, kita mau lihat apa sih arti pelita bagi kakiku. Silakan Pak Sensen, slide berikutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya sudah jelaskan tadi ya bahwa pelita atau lampu adalah alat penerang yang kita perlukan saat malam atau gelap. Nah, pemazmur atau penulis kitab Mazmur ini adalah Raja Daud. Raja Daud menggambarkan firman Tuhan dengan berbagai hal, ada perintah-perintah, nasihat, ketetapan, pelita, dan lain-lain. Nah, mengapa Raja Daud menggambarkan firman Tuhan adalah pelita? Nah, kita mau pelajari hari ini. Silakan Pak Sensen, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya merenungkan, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berdoa, Tuhan, apa sih artinya pelita bagi kakiku? Kalau firman Tuhan kita semua udah tahu ya, firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang diberikan kepada kita. Tapi apa artinya pelita bagi kakiku? Nah, waktu saya berdoa, saya mulai belajar, saya mulai cari apa sih artinya pelita. Ternyata saya menemukan pelita dalam bahasa Ibrani itu adalah ner. Ner itu N-E-R ya, ner. Nah, ner ini sendiri terdiri dari dua abjad. Yang pertama nun, kemudian res. Nah, kalau nun itu artinya permulaan benih atau kecamba. Nah, Bapak Ibu kalau punya kacang hijau, Bapak Ibu rendam semalam, biasanya besok pagi
udah mulai tumbuh kecambah atau udah ada benih-benihnya udah mulai bertumbuh. Nah, kemudian res itu berbicara tentang simbol kepala laki-laki. Ini berbicara tentang Adam, waktu Adam diciptakan, atau permulaan kehidupan. Ada banyak lagi artinya, tapi saya cuma ambil dua ini aja ya. Jadi ner ini terdiri dari dua abjad, yaitu nun dan res. Nun artinya permulaan benih, kemudian res adalah simbol kepala laki-laki atau permulaan kehidupan. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari artinya ini, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, artinya firman Tuhan itu adalah permulaan benih atau permulaan kehidupan. Jadi firman Tuhan adalah permulaan benih atau permulaan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, pasal 1 berkata bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Kan kalau kita baca di Yohanes pasal 1, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Itu menunjukkan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, dan ketika dia berdiam dalam setiap hati kita manusia, ketika kita percaya kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah benih pertama dalam kehidupan kita. Itulah benih kehidupan, permulaan kehidupan dalam hidup manusia ketika kita percaya. Kenapa? Karena secara rohani dikatakan kita telah mengalami kematian rohani. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, secara fisik mungkin kita hidup, secara jasmani mungkin kita hidup, tetapi secara rohani kita mengalami kematian rohani, yaitu kita terpisah dengan Allah. Tapi ketika Yesus Kristus yang adalah firman itu datang ke dalam dunia, dan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang percaya kepadanya, maka itulah dikatakan benih, permulaan benih atau permulaan kehidupan. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita yang tadinya dari firman Tuhan di Korintus ya, Rasul Paulus berkata bahwa yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Artinya kehidupan kita yang lama, kehidupan yang mengalami kematian karena dosa, kehidupan yang mengalami kebinasaan karena dosa, kita memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan permulaan kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kenapa Raja Daud berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, artinya firman Tuhan itu adalah permulaan benih atau permulaan kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mendapat pengertian baru bahwa kalau selama ini kita baca firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, mungkin kita berpikir firman Tuhan itu hanya pelita berarti menerangi atau menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Tapi ternyata ada pengertian yang lebih lagi, bahwa firman Tuhan adalah pelita itu artinya permulaan dari benih atau kehidupan. Jadi awal kehidupan kita, awal benih itu tertanam dalam kehidupan kita. Itulah namanya firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Slide selanjutnya. Nah, kita mau bahas apa artinya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Silakan slide berikutnya. Bapak Ibu, saya mau bagikan cuma 2 poin hari ini. Nah, kalau kita mungkin sudah sering mendengar tentang perumpamaan tentang penabur ya, penabur yang ada di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Nah, saya kebetulan nggak kutip firmannya, tapi kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab boleh dibuka ya. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23, atau yang punya handphone boleh silakan dibuka. Itu tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kita udah tahu ceritanya ya, bahwa ini Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan
tentang seorang penabur. Itu ada di Markus juga, Markus 4 ayat 1 sampai 20, kemudian Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kita nggak usah baca Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu coba baca di rumah setelah ibadah ya, Bapak Ibu boleh baca. Tapi saya mau bawa kita hari ini. Kenapa? Yang pertama saya mau bawa kita kenapa firman Tuhan itu adalah pelita. Yang pertama, firman Tuhan itu adalah benih. Kalau ingat beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa firman Tuhan itu adalah benih yang kekal ya, di 1 Petrus ya, itu ada benih yang kekal. Nah, hari ini kita mau membahas bahwa firman Tuhan itu adalah benih. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam perumpamaan tentang seorang penabur, itu seorang penabur Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada orang Yahudi, orang Farisi pada waktu itu, bahwa ada seorang penabur yang keluar menaburkan benih. Nah, kalau di Lukas 8 ayat 11 dikatakan bahwa inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa penabur ini sedang menabur firman Allah. Nah, ketika firman Tuhan atau firman Allah ditaburkan, ada kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, di situ ada 4 diceritakan bahwa ada 4 tipe manusia ya yang menerima benih itu. Jadi ketika benih itu ditabur, firman Tuhan yang adalah benih yang ditabur, itu firman Tuhan mengajarkan bahwa ada 4 tipe manusia yang menerima firman Tuhan yang adalah benih itu. Nah, hari ini kita mau belajar di mana kita, tipe yang mana kita, di kelompok mana kita ada. Apakah di keempat kelompok ini kita ada di salah satunya? Nah, kita mau pelajari hari ini. Nah, sangat-sangat penting. Karena kenapa? Ketika benih itu ditabur, pasti benih itu ditabur di tanah dong. Kalau misalnya benih itu nggak ditabur di tanah, dia nggak akan tumbuh. Jadi benih itu harus ditabur di tanah supaya dia bertumbuh, dia bisa hidup. Nah, hari ini kita mau lihat dalam Matius 13 sampai ayat 1 sampai 13 perumpamaan tentang penabur. Nah, itu ada 4 kategori orang yang Tuhan Yesus gambar yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Coba slide berikutnya. Nah, ada 4 kategori manusia yang menerima benih. Nah, Bapak Ibu boleh lihat dan kita boleh sama-sama nih, di bagian mana nih, di kelompok mana saya ada. Apakah saya di kelompok manusia yang pertama, atau kelompok manusia kedua, atau kelompok yang ketiga, atau kelompok yang keempat. Nah, kita mau pelajari bersama-sama. Yang pertama dikatakan bahwa pada ayat 4, Matius 13 ayat 4, saya baca aja ya Bapak Ibu dengar ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan ini berbicara tentang orang yang hatinya menebal. Karena Bapak Ibu kenapa hatinya menebal? Bapak Ibu baca di bawah, Tuhan Yesus mengutip nubuatan Yesaya. Nah, ayat 11 ya. Jawab Yesus kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi Bapak Ibu, di kelompok pertama ketika benih itu ditaburkan, ternyata di sana ada
ditaburkan di pinggir jalan. Itu menggambarkan manusia atau orang-orang yang hatinya menebal. Sekalipun dia mendengar firman Tuhan katakan bahwa dia dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tadi, dia mendengar tapi tidak mendengar, seperti tidak mendengar, melihat tapi tidak mengerti. Jadi firman Tuhan yang ditaburkan itu percuma, dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan karena hatinya sudah menebal, hatinya keras, hatinya tidak sudah menolak kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kelompok yang pertama. Yang kedua, ayat 5 dikatakan begini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ini ada tanah, tapi tanahnya penuh dengan batu-batu. Bapak Ibu kalau yang pernah bertani atau punya kebun pasti tahu ya. Kalau tanah itu banyak batu, apalagi batu-batu besar, kita mau menanam sesuatu itu agak susah untuk hidup. Jadi artinya tidak ada tanah sehingga benih yang ditabur itu tumbuh, tapi tidak akan lama, tidak akan bertahan. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dia tumbuh tapi tidak berakar. Nah, kalau baca di bawah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang seperti ini orang yang cepat murtad. Ketika ada penindasan, ada penganiayaan, ada masalah, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia murtad, menjual imannya karena ada akarnya tidak kuat. Ketika benih itu ditanam, benih itu hidup tapi tidak berakar. Jadi tidak bertahan. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ketika ada apapun, orang itu cepat menyangkal Tuhan. Nah, ini kelompok yang kedua ya. Kelompok yang ketiga dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Oh, bukan, ayat 7. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi yang sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Bertumbuh. Tapi ketika bertumbuh, dia bertumbuh bersama-sama dengan semak duri. Nah, karena semak duri itu cepat pertumbuhannya, lebih tinggi dan mungkin lebih banyak, sehingga benih yang baik itu ketika ditaburkan, itu akan terhimpit. Nah, ini menggambarkan kelompok orang yang ketiga, yaitu orang yang menerima firman, menyimpan firman. Iya, mengerti firman. Tapi dia menyimpannya bersama-sama dengan perkara dunia, dengan masalah. Jadi ketika firman Tuhan itu dia dengar, dia percaya. Tapi waktu ada masalah, dia mulai khawatir, mulai takut, mulai bimbang, mulai cemas. Nah, semuanya itu menghimpit. Jadi lebih besar daripada firman yang dia dengar. Sehingga firman itu tidak mengalami pertumbuhan. Ada di bawah kalau Bapak Ibu baca kan Tuhan Yesus jelaskan ya. Nah, ini arti perumpamaannya. Yang ayat 22 ya, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tumbuh tapi tidak berbuah. Ini kelompok yang ketiga. Dia mendengar firman Tuhan, tapi karena kekhawatiran dunia, kekayaan dunia, menghimpit firman itu, sehingga firman itu tumbuh, tapi tidak berbuah. Padahal, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa kita harus berbuah. Ya, kalau kita ingat khotbah Pak Longgam beberapa minggu yang lalu, di Yohanes 15, kita harus berbuah. Nah, kalau orang yang termasuk dalam kelompok ketiga ini bertumbuh tapi tidak berbuah. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, manusia yang mendengar firman Tuhan, kelompok keempat ini ayat yang ke-8 ya, saya baca dulu.
Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini ayatnya yang ke-8 ya. Nah, ayat yang ke-23 Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaannya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ini adalah golongan orang yang keempat, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan. Ketika benih firman Tuhan itu ditabur, dia bukan hanya mendengar, tapi dia menyimpannya dalam hati dan berbuah. Artinya firman itu tidak sia-sia ditaburkan. Karena kan di Yesaya firman Tuhan berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Nah, Bapak Ibu, kita ada di golongan yang mana? Apakah di kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, atau kelompok keempat? Ketika benih firman Tuhan itu ditabur, kita ada di kelompok yang mana? Karena ini sangat penting buat kita. Kita harus mengerti ketika firman Tuhan yang adalah benih itu disampaikan kepada kita, kita harus bukan hanya sekedar mendengar, tapi kita harus menyimpan dalam hati dan kita harus bertumbuh dan berbuah. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita kalau kita itu bertumbuh dan berbuah. Karena benih itu harusnya bertumbuh. Benih itu tidak boleh mati. Benih itu harusnya yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, yang sudah ditanam dalam hidup kita harus berbuah. Jangan sampai seperti yang di kelompok ketiga ya, mendengar firman, bertumbuh, menyimpan, tapi karena perkara-perkara dunia yang menghimpit hidup kita sehingga kita tidak berbuah. Coba kita baca di Lukas 8 ayat 15. Mungkin ada ya Pak Sensen slide-nya, coba. Oh, enggak ada ya? Oke, kita baca aja Bapak Ibu. Lukas pasal 8 ayat 15. Oke, ini masih di yang poin keempat ya. Lukas 8 ayat 15 berkata gini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sekali lagi ya, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, menyimpan dalam hati yang baik ya, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini yang disampaikan oleh Lukas ya. Injil Lukas mengatakan bahwa orang yang setelah mendengar, jadi setelah kita mendengar firman, kita harus menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya buahnya itu bukan musiman ya, bukan seperti pohon yang musiman, tapi kalau kita harus tekun berarti bukan hanya setahun sekali baru berbuah, tapi buahnya itu terus setiap hari. Karena firman Tuhan katakan kita harus berbuah dalam ketekunan. Berarti buahnya itu terus-menerus, bukan musiman, tapi terus sepanjang hidup kita harus berbuah, menghasilkan buah-buah. Nah, nanti mungkin ada pelajaran lain lagi tentang menghasilkan buah-buah itu seperti apa. Buah-buah apa saja. Nah, tapi yang jelas firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi, di kategori mana kita Bapak Ibu? Apakah pertama, kedua, ketiga, keempat? Hari ini kita yang menentukan, kita yang memilih. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mau di kategori yang mana? Kita mau di kelompok yang mana? Apakah di kelompok manusia yang hatinya menebal? Atau di kelompok manusia yang
segera murtad, atau di kelompok manusia yang menyimpan perkara-perkara firman Tuhan bersama dengan perkara dunia, atau di kelompok keempat, manusia yang mendengar, orang yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya dalam hati dan berbuah, tambah lagi dalam ketekunan, ya, dalam Injil Lukas tadi, Lukas 8 ayat 15. Jadi kita harus berbuah dalam ketekunan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita yang menentukan di mana kita berada. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita ada di kelompok yang mana? Kelompok 1, 2, 3, atau 4. Saya percaya kita semua memilih kelompok yang keempat. Kita pasti mau menjadi orang yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati. Setelah mendengar, ya, kata Injil Lukas tadi, setelah mendengar firman Tuhan, kita menyimpan dalam hati dan kita berbuah dalam ketekunan. Biar kita ada di posisi yang keempat, supaya kita semua bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Firman adalah pelita bagi kaki kita, artinya firman Tuhan itu adalah benih. Yang kedua, silakan Pak Sensen. Kenapa dikatakan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita? Yang kedua, poin yang kedua, firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kalau baca di Mazmur 119, ada 9 kali Raja Daud berkata, muncul kata, ya, hidupkan, 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 hidupkan aku, hidupkan aku. Jadi Raja Daud 9 kali mengutip kata hidupkan. Ada beberapa ayat yang saya kutip. Nah, di Mazmur 119 ayat 25 berkata begini, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi Raja Daud mau berkata bahwa Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Berarti kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita harus hidupi. Berarti firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa Tuhan sumber kehidupan kita, tapi kita tidak mau menuruti apa kata firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, berarti kita tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Karena dari mana kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau kalau bukan dari firman? Makanya poin kedua saya katakan firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Mazmur 119 ayat 37 berkata, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjuk. Ini perkataan seorang Raja Daud, ya. Lalukanlah dari matanya melihat hal-hal yang hampa, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak membangun. Tapi dia katakan, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjuk. Kemudian Mazmur 119 ayat 40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Selanjutnya lagi Pak Sensen. Slide-nya. Oke. Mazmur 119 ayat 88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Terus Mazmur 119 ayat 107, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi Raja Daud sedang berkata bahwa Tuhan, biar aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkata kita mau hidup sesuai dengan firman, berarti firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman kalau kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah merenungkan, kita tidak pernah memikirkan firman. Kita harus, Bapak Ibu, membaca firman, merenungkan firman. Karena dari firman itulah kita tahu mana yang Tuhan mau supaya kita lakukan, mana yang Tuhan mau untuk kita tidak lakukan. Karena dalam firman itu ada banyak perintah, nasihat, larangan, ketetapan, dan sebagainya.
aturan-aturan yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anaknya supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sumber bukan hanya buat roh kita ya Bapak Ibu, tapi juga buat jiwa kita. Dalam jiwa kita kan ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan, ada apa lagi. Nah, kita harus isi dengan firman supaya pikiran kita tunduk kepada firman Tuhan. Karena kita nggak mungkin isi pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Karena firman Tuhan berkata harus pikirkan hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mulia, atau memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, dari mana kita bisa dapat semua itu? Sumbernya itu dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah sumber kehidupan buat kita semua. Buat siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkata firman Tuhan adalah satu-satunya sumber bagi kehidupan orang percaya, maka hari ini saya mau bagikan, kalau kemarin tuh ada 4M ya, tapi sekarang saya bagi 5D. Ya, 5D. Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar diberikan buat kita terus kita tinggalkan begitu aja, tapi Tuhan punya maksud untuk kita benar-benar hidup dalam firman itu. Sebab itu kalau firman Tuhan adalah sumber satu-satunya bagi kehidupan orang percaya bagi kita, maka yang pertama saya mau katakan firman Tuhan itu harus dicintai. Kalau kita tidak mencintai firman, ya kita berkata aku cinta Yesus. Kalau aku cinta Yesus, berarti aku juga harus mencintai firman-Nya. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Berarti kalau kita berkata kita mencintai Tuhan, kita mencintai Yesus, berarti firman-Nya harus kita cintai. Contohnya Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu nggak cinta firman, nggak mungkin Bapak Ibu baca ya. Contoh kalau zaman dulu kan, kalau orang-orang zaman dulu tuh kalau pacaran atau terima surat dari orang tua tuh kan mau dengar kabar dari orang tua kan biasa pakai surat ya. Nah, kalau surat itu datang dari orang yang kita cintai, apakah itu pacar, apakah itu orang tua, pasti kita suratnya itu nggak mungkin kita baca sekali atau kita buang. Nggak mungkin kan Bapak Ibu? Surat itu mungkin kita akan pegang, kita akan baca berulang-ulang, kita akan simpan, besoknya mungkin kita baca lagi, kita mungkin kata-katanya itu kata-kata yang gombal ya, kata-kata yang hanya merayu-rayu, tapi kita baca, kita senang karena ya itu dari orang yang kita cintai, kita baca. Nah, demikian pula firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata rayuan gombal. Firman Tuhan itu kan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itu kan mengandung nasihat, mengandung janji, mengandung segala perintah Tuhan, mengandung isi hati Tuhan. Nah, kita harus mencintai firman, kita harus mencintai firman Tuhan. Sebab itu saya katakan, ide yang pertama, firman itu harus dicintai. Kalau sudah dicintai, baru dibaca. Nggak mungkin Bapak Ibu kita cintai firman, baca firman kalau kita nggak mencintai. Karena kalau Bapak Ibu baca misalnya di Perjanjian Lama, itu sejarah-sejarah, cerita-cerita tentang bangsa Israel, tentang perjalanan hidupnya, itu kan mungkin membosankan. Tapi kalau kita cinta, walaupun itu kata-kata mungkin membosankan, kita akan terus baca. Karena kita jadi penasaran, apalagi nih, apa yang mau Tuhan bicarakan pasal-pasal berikutnya. Makanya langkah pertama, cintai firman, dicintai ya. Kemudian dibaca. Nah, bukannya sekedar dibaca Bapak Ibu. Langkah ketiga, dipikirkan. Kalau kita bahasa itu merenungkan, direnungkan. Biasanya direnungkan di mana? Di pikiran kita kan. Pasti kita pikirkan, firman Tuhan itu apa artinya ya? Apa yang tadi saya dengar itu apa artinya? Dipikirkan. Pikirkan firman itu. Kan Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau baca kan Tuhan nggak bilang baca siang dan malam. Tapi renungkan, Tuhan berkata buat Yosua, renungkanlah firman itu siang dan malam.
Berarti firman itu terus dipikirkan, baik siang, baik malam, baik mungkin kita tidur, kita duduk, kita bekerja, kita beraktivitas, tapi firman itu harus kita pikirkan terus. Dipikirkan, direnungkan, baru dihidupi, Bapak Ibu. Kita harus menghidupi firman itu. Apa yang Tuhan sampaikan buat kita, kita harus menghidupinya. Memang tidak mudah, Bapak Ibu, mungkin perlu perjuangan, perlu kerja keras supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu bukan hal yang gampang, apalagi di tengah-tengah situasi, kondisi seperti ini. Tidak mudah, Bapak Ibu, kita menghidupi firman. Tapi saya mau katakan, kalau kita sudah pikirkan, kita sudah cintai, kita sudah baca, kita pikirkan, kita pasti bisa. Karena Roh Kudus, Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk kita menghidupinya di tengah-tengah situasi seperti ini. Justru itu sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Jadi kita harus menghidupi. Kemudian dibagikan. Jadi dihidupi, dibagikan. Dibagikan boleh melalui seperti ini, menyampaikan firman Tuhan, atau juga melalui Bapak Ibu bisa bagikan di WA atau di media-media sosial yang lainnya, bisa dibagikan. Nah, kemarin mungkin Ibu Indri mungkin ikut juga ya, kita ada seminar dari bidang pemuridan ya, buat seminar tentang media sosial. Nah, pembicaranya itu Ibu Tamara Geraldine. Nah, saya tangkap satu kata-kata Ibu Tamara berkata gini, kalau kita tidak mengisi setiap media sosial dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan diisi dengan yang lain. Artinya apa? Yang lain itu sedang menunggu untuk mengisinya. Jadi Bapak Ibu, artinya kita harus mengisi, membagikan firman Tuhan, membagikan apa yang sudah kita terima, yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita hidupi. Itu kita bagikan. Itu apa? Kebenaran firman Tuhan. Melalui media sosial yang ada, kita bagikan. Mungkin orang nggak merespon atau gimana, kita bagikan saja. Pasti mereka akan baca. Jadi Bapak Ibu, ayo mari. Kalau kita berkata, firman Tuhan adalah satu-satunya sumber bagi kehidupan orang percaya, maka kita harus mencintai firman. Kita harus firman itu harus dicintai, firman itu harus dibaca, firman itu harus dipikirkan, firman itu harus dihidupi, firman itu harus dibagikan. Karena dengan demikian kita benar-benar berkata, benar-benar mengakui, benar-benar sepakat bahwa firman itu kekuatanku. Firman itu pelita bagi kakiku. Firman itu sumber kehidupanku. Kalau kita nggak melakukan langkah-langkah ini, Bapak Ibu, kita hanya sekedar, kita akan gampang tertipu. Kita akan gampang tergoda. Kita akan gampang menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kita ketika hari ini kita berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku. Kita sedang berkata bahwa firman Tuhan adalah benih bagi hidupku yang harus aku tanam setiap hari dalam hidup. Dan yang kedua, kita sedang berkata bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupanku. Satu-satunya sumber, bukan berarti yang lain enggak ya. Sumber yang utama itu adalah firman Tuhan. Mungkin kita baca buku rohani, kita mendengar khotbah-khotbah, ya harus boleh untuk menambah wawasan kita. Tapi yang paling utama adalah firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itulah sumber dalam kehidupan kita. Maka kita akan berkata bahwa Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Nah, saya mau tutup dengan yang terakhir mungkin Pak Sensen. Nah, saya kutip dari ada salah seorang hamba Tuhan, dia menulis seperti ini. Firman Tuhan bukan menu tambahan. Sekali lagi ya, firman Tuhan bukan menu tambahan. Tetapi firman Tuhan adalah menu utama bagi kehidupan rohani orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan bukan menu tambahan Bapak Ibu. Tambahan itu artinya kalau saya perlu baru saya ambil. Itu tambahan.
Tapi kalau utama, berarti itu yang terpenting dan terutama. Ya sekali lagi, ayo kita mau katakan firman Tuhan itu adalah menu utama bagi kehidupan saya. Menu utama bagi iman saya. Karena iman kita bertumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Bukan dari pendengaran yang lain-lain. Pendengaran firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan adalah menu utama bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Hamba sudah menyampaikan apa yang bisa hamba sampaikan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus berkarya bagi setiap kami. Roh Kudus yang akan terus menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Supaya kami semakin lagi mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Bukan hanya sekedar kami membaca, tapi kami mengerti Tuhan. Ketika hari ini Engkau berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, maka kami mengerti Tuhan bahwa firman-Mu adalah benih dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah sumber kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biar kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami semakin berpaut kepadamu, kepada kebenaran firman-Mu. Kami semakin mencintai firman-Mu. Kami rindu untuk terus membaca firman-Mu. Kami terus memikirkan firman-Mu. Kami terus menghidupi firman-Mu. Kami terus juga membagikan firman-Mu di tengah-tengah situasi dunia seperti ini, Tuhan. Kami boleh, Tuhan, membagikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami, Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan-Mu kami dapat melakukan semuanya. Tanpa pertolongan-Mu, Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, kami menaruh iman pengharapan kami dalam Engkau. Engkau yang memberkati kami semua. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 8 ayat 15. Setelah kami mendengarnya, Tuhan, kami menyimpan. Kami mau, Tuhan, berbuah, Tuhan, dalam ketekunan. Menghasilkan buah-buah dalam ketekunan. Dalam hidup kami. Selama kami hidup di dalam dunia ini. Berkati kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang Engkau berikan buat kami semua. Engkau sedang berbicara buat kami semua pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin.